Celengan ayam Renata. Renata menatap langit biru cerah di atas kepalanya. Ditatapnya celengan ayam dari tanah liat. Digoncang-goncangkannya celengannya itu dengan wajah gembira. Yeay, celenganku sudah berat. Renata sudah menunggu-nunggu celengannya penuh untuk membeli buku cerita yang ingin dimilikinya. Keluarga Renata bukanlah keluarga yang berada. Sehingga ketika Renata mau membeli buku cerita, Renata harus menabung. Hari Minggu pagi setelah Renata mengikuti misa, bersiap-siaplah Renata untuk berangkat. Kak, Riko mau ikut dong. Kakak mau kemana sih? Ujar Riko. Ke toko buku. Yuk, kamu siap-siap juga? Mau ikut kan? Sesampainya di toko buku, Renata berjalan menuju rak-rak yang berisikan buku cerita. Saat hendak membayar, Renata bingung karena Riko sudah tidak ada di sampingnya. Kemana nih Riko? Gawat, kok bisa hilang sih? Renata panik mencari adiknya di seluruh lorong. Dan menemukan Riko di lorong buku pelajaran TK. Riko sedang melihat buku-buku latihan membaca dan menulis. Riko, kamu kok pergi gak bilang-bilang sih? Kakak kan jadi bingung nyariin kamu, kata Renata. Maaf kak, tadi Riko lihat buku latihan membaca dan menulis yang disuruh dibeli bu guru buat persiapan masuk SD kak. Ini Riko juga bawa hasil celengannya Riko. Akhirnya mereka menuju ke kasir. Saat di kasir, Renata tidak menghitung celengan Riko. Ternyata jumlah celengan Riko belum cukup untuk membeli buku tersebut. Renata ingin mengembalikan buku Riko. Namun Renata melihat ekspresi Riko sudah senang dengan buku yang dipegangnya. Akhirnya Renata membatalkan buku cerita kesayangannya dan memberikan sebagian celengan Renata untuk membayar bukunya Riko. Renata berpikir bahwa buku Riko lebih bermanfaat untuk masa depannya, sedangkan buku cerita Renata hanya untuk kesenangan sesaat. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 19 ayat 1 sampai 10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik yang terkasih, kita sudah mendengar cerita tentang Zakeus, si pemungut cukai yang bertobat. Pemungut cukai itu orang yang pekerjaannya mengambil hak milik orang lain. Dosakah pekerjaannya? Ya, betul, pasti berdosa karena merugikan orang lain. Membuat orang lain menjadi menderita, bahkan dapat membenci dia. Nah,
Di sini Zakheus masih memiliki hati untuk bertobat dari segala kekurangan yang dimilikinya. Walaupun badannya pendek dan amat kecil, Zakheus berusaha agar bisa melihat Yesus. Dengan cara apa adik-adik? Ya, memanjat pohon ara. Karena penuh sekali dengan kerumunan orang banyak. Apa yang terjadi? Ya, ternyata Tuhan Yesus terlebih dahulu melihat Zakheus dan Tuhan Yesus malah mendekati dan menyapa. Wow, betapa senangnya hati Zakheus ya mendengar perkataan Yesus dan sukacita menerima ajakan Tuhan Yesus. Dan Zakheus berjanji kepada Tuhan. Apa katanya? Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan berapa kali lipat adik-adik? Ya, betul sekali, 4 kali lipat. Luar biasa ya adik-adik ya. Dia bertobat, benar-benar bertobat dan mengakui kesalahannya. Lalu adik-adik bagaimana dengan kita nih? Di masa Prapaskah ini, apakah kita juga mau mengakui kesalahan kita, bertobat, dan menjadi berkat bagi sesama? Ya, di masa seperti ini kita juga bisa loh seperti Renata yang tadi mau memberikan celengannya untuk adiknya. Adiknya ingin membeli buku pelajaran. Sedangkan Renata tujuannya ingin membeli buku kesenangannya. Ketika Renata melihat adiknya lebih membutuhkan, maka Renata menggunakan kesempatan ini untuk membantu adiknya. Nah, adik-adik, di masa Prapaskah ini, ayo kita mau bertobat dan juga kita mau berbuat. Tentunya yang menyenangkan hati Tuhan. Ayo